Episode 9 dibuka dengan ketegangan di rumah Yungran. Gil Hose menusuk Heji dan mengancam akan melukai Yungran. Namun sebelum sempat menembak, Dongmin datang tepat waktu dan memadamkan listrik. Dalam kegelapan, ia berhasil melumpuhkan Hose yang kemudian melarikan diri. Dongmin segera memanggil ambulan. Heji dan Yungran dibawa ke rumah sakit. Ia juga memberitahu detektif Jongwoo agar mengejar Hose yang berniat kabur dari Muchang. Sementara Heji masih kritis di ruang operasi, Yungran hanya mengalami luka ringan. Terlihat Taemin tak henti-hentinya berdoa di depan ruang operasi. Setelah sadar, Yungran menelepon Lidon dan menceritakan kejadian itu. Ia meminta agar Heji dipindahkan ke rumah sakit di Seoul. Di sisi lain, Lidon memerintahkan Donghong untuk segera menemukan Sonwoo. Sesampainya di rumah, Yungran terkejut saat menemukan koper uangnya kosong. Ia sadar ibunya, Soyoung, telah kabur membawa semua uang. Tak bisa menghubungi sang ibu, Yungran memutuskan kembali ke Seoul. Sebelum pergi, ia berpamitan pada Juwon. Juwon dengan polos meminta nomor teleponnya agar bisa tetap berhubungan. Sementara itu, Taemin ditunjuk untuk mendampingi Heji ke Seoul sebagai wali. Dan di sisi lain, Dongmin shock saat tahu Yungran sudah pergi tanpa pamit. Di Seoul, kepulangan Yungran mengejutkan butler Choi dan Cholsu. Di ruang CCTV, Lidon memberitahunya bahwa ia sudah menyiapkan guru pengganti di Muchang agar anak-anak TK tidak kehilangan pengajar. Namun kini, Yungran menolak bersembunyi. Ia berniat menghadapi Sonyoung secara terbuka lewat konferensi pers. Lidon menentang rencana itu dan menyarankan agar mereka memastikan video bukti Sonyoung lebih dulu. Tapi Yungran bersikeras. Jika semua gagal, ia sendiri akan menuntut balas atas kematian Yerim. Di sisi lain, Hose bertemu Sonyoung. Melalui kilas balik, terlihat bagaimana Sonyoung dulu merekrutnya saat menjalankan program sosial di penjara. Ia memanipulasi Hose agar menjadi tangan kanannya, bahkan mengirimnya ke luar negeri untuk menghabisi Yerim. Kini, Hose datang meminta maaf karena gagal menjalankan perintahnya. Kabar dari rumah sakit membuat Yungran terpukul, karena nyawa Heji masih belum stabil. Sementara itu, Lidon merekrut mantan rekan kerja Yungran, Byolnae, sebagai pengurus baru di rumah. Yungran marah karena takut Byolni berada dalam bahaya, tapi Lidon mengingatkannya agar waspada pada butler Choi dan Cholsu. Dua orang yang masih berada di rumah itu atas perintah Sonyoung. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa misi mereka adalah menuntaskan warisan pimpinan Ga Sung-ho dan mengungkap kebenaran tentang Yerim. Sekretaris Han memberi kabar bahwa Sonwoo masih bersembunyi. Butler Choi juga melapor bahwa Yungran telah kembali ke Seoul. Di Muchang, Juwon, Misun, dan Dongmin merindukan kehadirannya Bu Semi. Misun bahkan menyarankan Dongmin untuk menyusulnya ke Seoul. Saat membersihkan rumah Yungran, Dongmin menemukan papan catatan berisi rencana dan pengamatan detail tentang warga Muchang, jejak penyamarannya selama ini. Keesokan harinya, Yungran benar-benar mengadakan konferensi pers di depan media. Ia memperkenalkan diri sebagai istri pimpinan Ga Sung-ho dan mengumumkan bahwa surat wasiatnya akan dibacakan pada rapat pemegang saham mendatang. Ia menegaskan bahwa semua keputusan akan mengikuti keinginan terakhir sang pimpinan dan bahwa pernikahan mereka didasari cinta. Dongmin menonton siaran itu dengan wajah tak percaya. Warga Muchang yang dulu mempercayai Bu Semi pun merasa kecewa dan dikhianati. Di waktu yang sama, Sonyoung menghadiri acara amal di rumah sakit anak. Namun di dalam lift, seseorang tiba-tiba menikamnya. Ia tersungkur dan keluar dari lift dengan tubuh bersimbah darah. Disaksikan media. Berita serangan itu langsung menyeruak. Reporter yang meliput konferensi Yungran berbalik menyerangnya dengan tuduhan terlibat dalam insiden tersebut. Yungran panik dan meninggalkan tempat. Sementara itu, Sonwoo yang masih bersembunyi ikut terkejut menonton berita itu. Kembali ke Muchang, detektif Jongwoo mengajak Dongmin ke tempat persembunyian Hose. Di sana mereka menemukan gambar patung terbakar di altar milik Hose. Tanda bahwa Hose berencana membakar Yungran hidup-hidup. Beberapa jam kemudian, pria yang menyerang Sonyoung menyerahkan diri dan mengaku disuruh Yungran. Berita itu langsung meledak di media. Sang-hee menelepon Lidon meminta klarifikasi. Yungran menjelaskan bahwa pelaku adalah kekasih ibunya, Kim Gyobong, tapi Lidon mengatakan pria itu menunjukkan bukti transfer uang dari Yungran. Ia marah karena terus harus menutupi masalah yang ditimbulkannya. Malam itu, Dongmin benar-benar berangkat ke Seoul. Sementara itu, Sonyoung membayar Soyoung sebesar 500 juta won sebagai imbalan karena telah menjebak Yungran.
Di sisi lain, Dong Hong memberitahu Lee Don bahwa ia sudah menemukan persembunyian Son Woo. Di rumah sakit, kondisi Heji semakin menurun. Dong Min tiba dan membawa Yungran menjenguknya. Di tempat lain, Lee Don dijebak Dong Hong untuk bertemu Sonyung. Sonyung memperingatkan bahwa Yungran akan segera ditangkap karena dituduh sebagai dalang penyerangan. Ia mengajaknya bekerja sama. Malamnya, Dong Min mengantar Yungran pulang. Di depan rumah, ia akhirnya menyatakan perasaannya. Yungran berterima kasih tapi menolak. Ia tidak bisa meninggalkan misinya sekarang. Setelah Dong Min pergi, Yungran masuk ke kamarnya dan menangis diam-diam. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.